Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Nurendang dari SDN 1 Tarogong Getrama Sekdas, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Saya CGP Angkatan ke-7. Dengan fasilitator yang sangat bijak, yaitu Ibu Nining Hartanti, dan juga pengajar praktik yang the best, yaitu Bapak Dadan Hamdani. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pendidik hanya menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Menjadi guru penggerak yang saya ikuti, kali ini memberikan banyak pelajaran, pengajaran, pembaharuan, pengertian, bahkan perubahan. Mulai lebih memahami konsep pembelajaran yang digaungkan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Hingga kini mantap memaknai peran guru dalam kegiatan belajar mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar. Menjadi seorang guru selayaknya menyenangkan dan harus disenangi. Apakah Bapak Ibu guru sadar bahwa mereka adalah penerus tahta dan peradaban dunia? Mereka akan mengembangkan dan mewarnai negeri kita dengan potensi, minat, dan bakat yang mereka miliki. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai menuntun anak didik merupakan alat kemudi dan mengarahkan kodratnya. Kodrat alam yang mereka miliki, serta disandingkan dengan penggunaan teknologi pada zaman ini, sesuai dengan keterbukaan kodrat zaman. Mereka lebih memahami apa yang harus mereka lakukan. Disitulah menuntun anak, menghambakan anak dengan disesuaikan dengan kodrat. Selain dari berbagai hal itu, kemudi lainnya adalah slogan aktif yang dipatri dalam bahasa trilogi pendidikan. Menjadi alasan guru berdiri dan menghambakan dirinya pada anak ini. Memberi contoh, memberi semangat, memberi dorongan pada mereka, intisari dari Ingarso Surtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handaya. Refleksi kali ini, apa yang saya pelajari di kelas sebelumnya tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan guru penggerak kali ini membuat saya kembali berkaca dan menilai diri sebagai seorang guru. Ada beberapa hal yang awalnya saya rasa biasa saja dan tidak perlu penanganan serius dalam prosesnya. Namun, alasan itu merupakan dasar mereka meninggalkan tanggung jawabnya. Karena mereka merasa jenuh dan tidak mengembangkan potensi sepenuhnya. Pertama, ternyata saya sering melakukan kegiatan belajar mengajar belum 100% berproses fokus pada peserta didik. Saya juga sering melakukan metode dan strategi yang bagus menurut saya, tapi tidak memperhatikan kebutuhan siswa atau kebutuhan yang mereka inginkan dan harapkan. Selain itu, saya tidak melakukan kesepakatan bersama di awal pembelajaran, yang mungkin saja di awal anak akan merasa didengar, dihargai, dan juga difasilitasi imajinasinya. Saya juga sering melakukan hukuman kepada siswa saat mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Hal itu mungkin terjadi kepada saya sebagai seorang guru, namun juga beberapa guru di Indonesia, yaitu memaksakan menyelesaikan ketuntasan target kurikulum dalam 1 semester. Seperti terhitung pada perangkat ajar yang dibuat di awal pembelajaran semester 1. Tentunya fokusnya hanya tercapai pada nilai-nilai akhir sesuai kriteria ketuntasan minimal. Nah,
Dari refleksi diri yang saya lakukan, pertanyaan pemantik lainnya adalah apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul sebelumnya. Harus saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pendidikan kita yang menuntun kembali saya dengan pemikiran-pemikiran yang berharga, dengan proses pembelajaran yang terarah dan merdeka. Dan pastinya pemerintah yang merancang guru penggerak ini. Dengannya saya dapat merefleksikan diri sebagai guru dan berperan menuntun kodrat anak didik yang sesuai. Dimulai dengan pemikiran bahwa memberikan penilaian yang baik terhadap kodrat anak atau sifat alami anak, sehingga nantinya akan tepat memilih pendekatan apa yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran. Memberikan keleluasaan dan kesepakatan bersama mungkin plan yang selanjutnya dengan mereka. Setelahnya, mungkin juga hindari pemberian hukuman pada anak agar mereka mengeksplor apa yang mereka miliki, apa potensi bakat dari mereka tanpa aturan yang mengikat dan menakutkan. Ki Hajar Dewantara juga berkata bahwa sistem Amung dalam perlakuan terhadap anak juga menuntun kesabaran saya sebagai seorang guru dalam penerapannya. Terakhir, harus melihat keberpihakan saya kepada anak didik dengan memastikan materi pelajaran terserap dengan baik. Untuk itu, ada beberapa hal yang bisa saya implementasikan di dalam kelas dengan mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tentunya dengan usaha pantang menyerah dan tuntunan yang diharapkan guru, peran serta anak didik yang baik diharapkan nantinya pendidikan yang berpusat pada anak dapat diimplementasikan dengan baik. Sekian